dari situs Planet Minecraft. Saat itu, Tommy sudah memiliki rumah yang lumayan besar. Ia berkeliling di sekitaran rumahnya untuk melihat-lihat tekstur yang ada. Kemudian ia pergi ke dapur dan memasak beberapa daging hewan. Dia mengambil wheat di chest dan berniat untuk memberi makan para hewannya. Di situ ia memberi makan mushroom, ayam, dan domba kesayangannya. Setelah memberi makan hewan, Tommy mencoba untuk mengeksplor sekitaran world-nya untuk melihat-lihat tekstur blok dari resource pack-nya. Namun ia merasa seperti mendengar suara di belakangnya. Dan saat berbalik, tiba-tiba muncul banyak tikus yang mengejar Tommy. Ia panik dan segera menjauh dari tikus-tikus tersebut. Keesokan harinya, Tommy ingin menjelajahi goa baru yang ditemukannya. Di sana, ia menemukan creeper dan spider yang bentuknya unik. Ia melihat-lihat dan menyusuri goa itu, namun hanya menemukan jalan buntu. Jadi Tommy berpikir kalau dia salah memilih tempat mining. Saat ia keluar dari goa, ternyata hujan sudah sangat deras. Dan Tommy memutuskan untuk bergegas kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, hari sudah malam. Dan Tommy sepertinya menyukai resource pack yang ia pakai. Dan melihat keseluruhan rumah dengan resource pack barunya itu. Tommy yang sedang bersantai di balkon rumahnya merasa sedikit merinding, jadi ia melihat-lihat apakah ada sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Ketika Tommy memasuki kamarnya dan ingin tidur, ia salvok ke cahaya yang ada di atas bukit. Dan kemudian cahaya itu menghilang. Seketika Tommy merasa dan ingin tidur, ia salvok ke cahaya yang ada di atas bukit. Dan kemudian cahaya itu menghilang. Seketika Tommy merasa merinding untuk kedua kalinya. Dan karena penasaran, ia melihat-lihat ke kaca rumahnya lagi dan tak disangka ada seseorang yang berlari sambil terbang dengan cepat. Tak menyangka apa yang dilihatnya, Tommy pun keluar dan memastikan kemana perginya orang misterius itu. Ia mencoba berkeliling sebentar, namun orang tersebut sudah tidak ada. Merasa lelah setelah mencari kesana kemari, jadi Tommy memutuskan untuk masuk lagi ke rumahnya dan segera tidur. Tapi ternyata orang yang ia cari ada di dalam rumahnya. Yang kedua, Star Miner. Cerita diawali dengan seorang player bernama Rodi yang sedang membuat sebuah world baru di Minecraft-nya. Ia spawn di dekat sapi dan langsung membunuh sapi itu dengan tangannya. Ketika Rodi hendak menebang pohon, ia menemukan keanehan di mana terdapat suara musik yang tiba-tiba muncul. Dan ternyata musik itu berasal dari series game Evergarden 3 yang berjudul Evergarden. Roy belum tahu kalau sebenarnya lagu itu tidak ada di dalam Minecraft. Tapi karena ia merasa terganggu, jadi ia mematikan musiknya dan lanjut menebang pohon. Singkat cerita, ia sedang mengambil research di goa dan pulang saat petir mulai menyambar. Di saat perjalanan pulang, ternyata di dekat rumahnya sudah ada banyak bunga dandelion yang berserakan di atas tanah. Juga beberapa popi serta daging ayam. Melihat hal itu, Rodi berpikir mungkin saja itu adalah ulah dari serigala. Karena Rodi suka dengan Golden Sword, jadi ia memutuskan untuk membuatnya dengan ore yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, Rodi mencari kayu untuk membuat Golden Sword.
Namun ia tidak memiliki satupun kayu untuk dijadikan stik. Akhirnya Rodi pergi sebentar untuk menebang beberapa kayu dan lanjut membuat Golden Sword. Di saat malam tiba, Rodi ingin tidur di atas rumah pohonnya. Tapi sesampainya di atas, ia dikejutkan dengan adanya entity yang bentuk skinnya sama seperti Rodi, namun dengan mata dan jaket yang berwarna merah. Entity itu berkata kalau Rodi telah meninggalkannya. Bingung dengan hal itu, Rodi keluar rumah dan bersembunyi di air. Tapi tiba-tiba, air di situ berubah jadi lava. Sontak ia kaget dan mati karena lava. Lalu saat spawn di kamarnya, entity itu sudah menghilang dan kemudian ia pergi tidur. Keesokan harinya, Rodi pergi berjelajah dan mengambil melon untuk stok di perjalanan. Di saat Rodi sedang menaiki bot untuk menyeberang, tiba-tiba saja botnya berhenti dan berbalik ke belakang. Di sini karakter Rodi seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ia tidak bisa menggerakkan karakternya menggunakan mouse ataupun keyboard. Hal itu membuat Rodi bergerak maju dengan sendirinya, padahal ia sedang tidak menekan tombol apapun di keyboardnya. Kemudian Rodi dibawa ke tempat penyiksaan hewan, yang dimana di situ sudah ada entity tiruannya dan ia mengaku kalau dirinya adalah Rodi yang asli. Lalu entity itu menunjukkan Rodi cara sadis untuk membunuh hewan, yaitu dengan menjatuhkan mereka ke dalam lava. Rodi merasa takut, namun ia tidak bisa keluar dari vault-nya. Kemudian entity itu malah menghilang. Ia heran dan bertanya-tanya kemana hendaknya entity itu pergi. Rodi berkeliling dan mencari-cari entity tersebut. Tapi tiba-tiba muncul chat di mana entity itu melarangnya untuk keluar dari game dan mengancam keselamatan Rodi. Yang ketiga, static glitch. Ada seorang player bernama Jackie yang sedang bermain Minecraft Survival single player di Minecraft versi lama, yaitu versi 1.12.2. Terlihat di situ, ia sedang menggali untuk membuat tempat mining. Namun karena ia lupa membawa torch, jadi Jackie pulang ke rumah dan mengambilnya di chest. Setelah mempunyai torch, ia kembali dan melanjutkan penggaliannya itu. Setelah menggali cukup dalam, Jackie menemukan ada ravin dan ia memutuskan untuk menelusurinya. Ketika sedang berjalan-jalan di ravin, sekilas ia seperti melihat ada bayang-bayang hitam di kegelapan. Merasa itu hanya halusinasinya saja, ia memutuskan lanjut mining iron yang ada. Merasa cukup, ia kembali menelusuri goa lain, namun tak lama setelah itu, Jackie melihat ada Steve yang bernama Static Glitch dengan skin yang seperti nge-glitch. Steve itu melihat ke arah Jackie dan tiba-tiba masuk ke tembok di belakangnya. Jackie yang takut dengan hal itu segera naik ke atas dan pulang ke rumahnya. Tapi saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sebagian dindingnya berubah menjadi obsidian. Karena panik, jadi ia mencoba untuk tidur saja. Dan setelah bangun, rumahnya kembali normal. Merasa keadaan aman, jadi ia ingin keluar dari rumahnya dan ternyata blok tersebut berubah lagi menjadi obsidian. Jackie heran dan mencoba keluar untuk memeriksa dinding rumahnya. Dan ketika berbalik, dinding obsidian itu sudah kembali menjadi dinding kayu biasa. Tak tahu apa yang terjadi, jadi Jackie lanjut memberi makan domba-dombanya dan pergi ke tempat mining yang ia buat. Di sana, ia mendapatkan beberapa coal dan juga iron ore. Lalu ia pulang ketika sudah mendapatkan cukup banyak ore. Di saat Jackie sudah mau sampai ke rumah, ia terhenti karena melihat domba-dombanya berubah menjadi warna biru. Merasa domba-domba itu adalah hewan terkutuk, jadi ia membunuhnya saja. Ketika Jackie sedang membunuh dombanya dan melihat ke belakang, ia melihat ada seekor sapi berwarna hijau
yang kemudian berlari